Makom PAI kelas A. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu ada 7 materi. Pertama, kenapa harus menikah? Lalu yang kedua, konsep peminangan dan ka'afah dalam Islam. Lalu yang ketiga, syarat dan rukun pernikahan. Lalu yang keempat, akad nikah dalam Islam. Yang kelima, wali dan saksi dalam pernikahan. Yang keenam, kedudukan dan jenis mahar dalam pernikahan. Lalu yang ketujuh, ada poligami. Yang pertama, kenapa harus menikah? Salah satu tujuan menikah dalam Islam adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan dipandang oleh Islam bagian dari penyempurna ibadah dan seorang muslim. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh ibadahnya, agamanya. Lalu yang kedua, peminangan adalah mendekatkan dua keluarga dan melihat keadaan kedua belah pihak serta memberikan sebuah tanda ikatan, tetapi bukan penentu sahnya suatu pernikahan. Kafa'ah hendaknya dilakukan sesuai dengan cara syar'i, sesuai dengan agama Islam, atau dengan cara yang halal dan benar. Hendaknya kafa'ah juga melalui perantara orang yang baik, serta tidak berdusta. Kafa'ah dianggap penting dalam perkawinan karena ia menyangkut kelangsungan hidup antara pasangan suami istri. Kafa'ah berperan membentuk keluarga yang sakinah sesuai dengan ajaran Islam. Dengan itu dapat dipahami bahwa kafa'ah merupakan langkah awal untuk menciptakan suatu keluarga yang sakinah. Kafa'ah tersebut juga bertujuan untuk menyelamatkan sebuah perkawinan dari kegagalan-kegagalan yang disebabkan karena adanya perbedaan di antara kedua pasangan yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam berumah tangga. Yang ketiga, rukun dan syarat dalam suatu pernikahan. Bagaimana sih syarat dan rukun suatu pernikahan? Rukun dalam pernikahan ada 5. Yang pertama, suami. Yang kedua, istri. Yang ketiga, wali nikah. Yang keempat adalah 2 orang saksi. Yang kelima, ijab dan qabul. Dalam rukun tersebut masing-masing memiliki syarat. Syarat-syarat tersendiri yaitu 1. Syarat suami, calon suami. Menurut Islam yang harus dipenuhi ada 6, yaitu tidak dalam keadaan ihram baik haji, umroh atau keduanya. Lalu kehendak sendiri sehingga tidak sahnya seorang laki-laki yang dipaksa. Lalu jelas orangnya atau jenis wujudnya. Suami istri mengetahui nama calon istri, begitu pula nasab bapaknya atau mengetahui sosok calon tersebut. Lalu calon suami harus jelas kelaki-lakiannya. Lalu tidak ada hubungan mahram antara calon suami dan calon istri. Syarat-syarat istri atau calon istri ada 4. Yang pertama, tidak dalam keadaan ihram. Yang kedua, ditentukan sangat jelas bentuknya. Lalu ketiga, tidak dalam keadaan menjadi istri orang lain ataupun dalam keadaan iddah. Lalu yang keempat, jenis perempuannya. Lalu apa sih syarat wali nikah? Yaitu ada 8. Apa saja? Yang pertama, kehendak sendiri. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, laki-laki. Yang keempat, taklik, balik atau berakal. Lalu, tidak fasik, pernah melakukan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil. Lalu, tidak memiliki celah dalam nalar atau pikun. Lalu, tidak dalam keadaan ihram, beragama Islam. Lalu, syarat 2 orang saksi sama dengan syarat wali nikah, hanya saja ada tambahan 2 syarat, yaitu harus bisa berbicara, mendengar, dan juga melihat. Lalu bukan orang yang seharusnya menjadi wali. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat ijab dan qabul. Ada 2, yaitu yang pertama sama dengan ijab dan qabul jual beli, yaitu yang pertama antara ijab dan qabul tidak dipisahkan oleh pemisah. Yang kedua, tidak boleh taklik atau digantungkan, tidak boleh dibatasi waktu
antara ijab dan qabul harus cocok atau sesuai. Lalu menggunakan kata-kata yang jelas dan sharih. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan syarat wali nikah diantaranya. Yang pertama, haruslah balik. Yang kedua, laki-laki. Yang ketiga, merdeka. Yang keempat, sama agamanya. Lalu, tidak diperbolehkan atau memperbolehkan wali beda agama. Misalnya, seorang wanita, ayahnya beragama Nasrani, dia muslim, ayahnya tidak boleh menjadi wali nikah anaknya. Lalu bisa melihat atau menilai siapa dari anaknya, calon dari anaknya, pantas atau tidak buat anaknya. Lalu, adalah kesolehan, harus bisa diterima persaksiannya, bukan orang fasik atau bukan orang pendusta. Dan misal ayahnya adalah bekerja di bank ribawi, itu sama saja fasik, tidak boleh menjadi wali nikah. Lalu mayoritas ulama itu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, salah satu berpendapat, satu riwayat dari Imam Ahmad Ibnu Qayyim bahwasanya tidak disyaratkan. Lalu kemudian mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i disyaratkan al-adalah atau harusnya laki-laki itu memiliki kesolehan. Lalu mahar merupakan salah satu hak mutlak perempuan, hak istri. Akibatnya terjadi perkawinan, mahar dibelikan oleh pihak calon suami sebagai ungkapan keinginan seorang pria berhadapan atau meminang seorang perempuan, sebagai salah satu tanda kasih sayang seorang calon suami kepada calon istrinya. Lalu yang terakhir adalah saya akan menjelaskan tentang poligami. Nah, poligami itu apa sih? Poligami itu adalah perkawinan seseorang suami dengan lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Lawan dari poligami adalah monogami. Dalam perspektif hukum Islam, poligami dibatasi sampai maksimal 4 orang istri saja. Baik, itulah tadi penjelasan 7 materi yang telah saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dapat didengar dengan hikmat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.